Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dita Rizky Marliana, NIM 067, akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu tentang kepemimpinan manajemen dalam bisnis syariah. Di dalam manajemen ini sendiri terdapat banyak ilmu yang dapat kita ambil, yaitu salah satunya adalah tentang manajemen kepemimpinan. Nah, manajemen kepemimpinan ini adalah mengatur bagaimana cara pemimpin atau seorang manajer itu mengatur karyawannya atau mengatur masalah organisasinya. Karena manajemen ini adalah suatu organisasi, jadi di dalam organisasi harus ada pemimpinnya, harus ada yang menjalankan, harus ada yang mengatur kepengurusannya nanti. Nah, sebagai seorang pemimpin di dalam syariat Islam, organisasi ini disebut sebagai musyawarah. Nah, jadi ketika kita sebagai pemimpin sudah dipilih dan dipercaya, berarti kita mendapat amanat untuk menjalankannya. Lantas bagaimana cara kita untuk mengambil langkah terbaik di dalam kepemimpinan kita, atau bagaimana cara kita mengatur musyawarah tersebut. Kepemimpinan di sini berdasarkan syariah adalah tidak mementingkan haknya sendiri, kepentingan sendiri, melainkan ketika di dalam musyawarah maka harus mengikuti musyawarah tersebut, karena di dalam hukum syariah Islam musyawarah itu hukumnya wajib, maka harus mendatanginya. Apalagi kita sebagai seorang pemimpin, maka wajib bagi pemimpin untuk mendatangi musyawarah tersebut. Nah, apakah beda antara kepemimpinan seorang pemimpin dengan karyawan atau pegawai yang lain? Memang beda. Tetapi strata perbedaannya ini atau tingkat perbedaan ini untuk membagi atau mengatur ilmu-ilmu yang bisa diajarkan ke organisasi tersebut, diajarkan lewat musyawarah tersebut. Contohnya, ketika dia mampu untuk mengatur semuanya, maka dia jadikan pemimpin. Ketika skill dia itu misalnya contohnya di bidang akuntansi atau di bidang teknis atau di bidang yang lain, nah itu beda. Jadi ilmunya itu bedanya itu ada di ilmu tersebut. Jadi lebih tinggi ilmunya, otomatis amanah atau tanggung jawab yang diterima oleh orang tersebut lebih banyak. Maka kepemimpinan dalam syariah ini harus benar-benar mengikuti ajaran Islam, harus benar-benar secara Quran hadis, yaitu tidak menang sendiri, tidak mementingkan haknya sendiri, tidak menggunakan kekuasaannya untuk hal-hal lainnya. Misalnya mentang-mentang beliau ini adalah seorang pemimpin, kita seorang pemimpin, maka kita bisa seenaknya mengatur para karyawan kita, para pegawai kita dengan seenaknya. Itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Maka ketika kita sudah diamanati menjadi seorang pemimpin, maka kita harus bisa bersikap adil, bisa bersikap jujur, bisa bersikap amanah. Baik, itulah hasil penyampaian tentang kepemimpinan dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.